Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Akasaka Outdoor Gear. Kita kembali lagi ke tips-tips yang kalian bisa nantinya lakukan ketika kalian melakukan pendakian. Karena ketika kalian membutuhkan tips-tips seperti ini, sebetulnya bisa kalian dapatkan di websitenya Akasaka Outdoor Gear. Karena selain produk di situ yang ditampilkan, di situ juga ada tips, ada jurnal juga, ada buku juga yang bisa kalian baca nantinya atau kalian check out nantinya ketika kalian membutuhkan referensi atau tips-tips yang akan nantinya berguna ketika kalian melakukan pendakian atau sebelum melakukan pendakian. Apalagi sekarang ini banyak banget pendaki-pendaki pemula. Gue jujur aja kalau ngedengar pendaki pemula senang sebetulnya, karena memang semakin banyak banget yang mendaki gunung. Tapi memang untuk pendaki pemula ini harus benar-benar diedukasi dan benar-benar dikasih tips-tips biar nggak sembarangan gitu untuk naik gunungnya. Karena ada beberapa yang suka ada aja gitu kasus-kasusnya pakai celana jeans lah ke gunung gitu kan, nggak bawa sleeping bag lah ke gunung gitu kan, dan akhirnya itu nanti akan berpengaruh kepada keselamatan gitu, bahkan untuk resiko ekstrimnya itu bisa menyebabkan kematian gitulah. Artinya di sini ketika kalian seorang pemula, kalian harus benar-benar mengetahui tips-tips apa aja yang bisa kalian lakukan ketika kalian nanti akan melakukan pendakian ke gunung manapun. Untuk di video kali ini gue akan membahas konsumsi air minum ketika melakukan pendakian itu seperti apa sih. Karena ada beberapa orang yang nge-DM juga ke Instagramnya Akasaka, pengen tahu nih ketika mereka melakukan pendakian, mereka butuh mengkonsumsi air minum itu berapa liter atau berapa mililiter mungkin ketika mereka melakukan pendakian. Sebetulnya selain itu ya, bener banget, itu sangat penting sebetulnya. Selain mental dan fisik yang harus kita siapkan sebelum naik gunung, konsumsi air minum ini juga benar-benar harus diperhatikan. Sebetulnya berdasarkan rekomendasi umum, seorang pendaki gunung ini memerlukan 500 ml atau 500 ml per jamnya ketika melakukan pendakian. Jadi kalau emang itu untuk suhu-suhu yang sedang atau untuk kondisi-kondisi yang sedang. Tapi kalau memang jalurnya terjal, panas juga, terus membawa beban yang berat, itu akan naik lagi nih untuk konsumsinya. Artinya untuk angkanya naik di 700 ml sampai dengan 1 liter per jamnya yang dibutuhkan oleh pendaki ketika kondisinya yang kayak tadi gue sebutin itu. Artinya kondisinya ini 2 kali lipat yang biasanya kita dapetin. Artinya untuk kondisinya ini jalurnya terjal, bebatuan mungkin, atau jalurnya ini bener-bener medannya sulit lah gitu kan, terus panasnya terik banget, terus beban yang dibawa juga bener-bener berat gitu kan. Jadi untuk konsumsinya dinaikkan di 700 ml sampai dengan 1 liter. Nah, yang perlu diperhatikan di sini sebetulnya adalah intensitas minumnya. Jadi jangan sekaligus minum langsung 1 liter nih, jangan sekaligus minum langsung 500 ml juga. Jadi untuk intensitas minumnya ini perlahan-perlahan aja. Mungkin dalam waktu sejam kita minumnya per 10 menit mungkin sedikit-sedikit itu hingga nanti terpenuhi di 500 ml atau di 1 liter tadi. Jadi kalau memang kita langsung minum sekaligus 1 liter itu akan mempengaruhi kinerja tubuh kita juga. Mungkin nanti kalau terlalu kekenyangan akan perut kita menjadi sakit. Kalau di Sunda itu akan kili-kiben, tapi kalau bahasa Indonesianya kok nggak tahu juga apa. Artinya kalau minum terlalu banyak juga tidak bagus juga. Minumnya per 10 menit aja, yang penting dalam 1 jam ini terpenuhi untuk 500 ml untuk kondisi sedang dan 700 ml sampai dengan 1 liter untuk kondisi yang lebih ekstrim. Artinya kondisi yang tadi gue sebutin lebih dari sedang tadi. Terus bisa dibantu juga dengan buah-buahan juga selain air minum, karena kalau di gunung kebanyakan bawa buah-buahan juga, atau ada yang jualan buah-buahan juga, itu bisa dibantu juga untuk membantu atau menambah konsumsi cairan yang akan masuk ke tubuh kita juga. Kalian membutuhkan tempat untuk airnya gimana sih? Kita juga punya nih di Akasaka Outdoor Gear ini, kita punya tumbler-tumbler. Ini sebetulnya hanya sampel aja yang gue bawa, karena ini yang gue pakai di setiap kali gue naik gunung gitu kan. Karena Akasaka ini sebetulnya banyak banget memproduksi tumbler-tumbler nih. Ini ada tumbler-tumbler yang gue bawa di sini, biasa gue pakai harian juga, tapi biasa dipakai di gunung dulu karena ini bisa menahan air dingin sama air hangat juga. Tidak terlalu lama sebetulnya, normal-normal aja. Ya 7-8 jam aja nih bisa menahan air hangat. Untuk kopi-kopi atau untuk coklat hangat ketika di perjalanan ini akan membantu juga untuk makanan kita. Jadi kan ini untuk membantu karbohidrat juga atau kalori juga. Intinya si tumbler ini bisa menyimpan
air hangat yang lumayan lama juga lah. Dan kalau kalian nanti suka, silakan dipilih aja untuk jenis-jenis tumblernya. Tapi kalau kalian emang pengen lebih banyak pilihan lagi, silahkan klik aja di yang udah gue cantumin di deskripsi video ini, karena itu langsung ngelink ke website Akasaka. Nanti banyak banget tuh pilihan-pilihan tumbler yang bisa kalian pilih nantinya untuk menemani kalian mendaki. Oke, itu aja sih untuk tip kali ini. Jangan lupa juga untuk like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow Instagramnya Akasaka Outdoor Gear. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.